Hai, selamat jumpa lagi dengan channel saya, Lakas Arbin. Sebelum cerita ini selanjutkan, saya minta like and comment dan subscribe dari Anda semua untuk kelancaran channel ini. Kali ini kita menceritakan seorang gadis berjudul Kisah Sedih Si Gadis Pengembara. Dia menatap matahari. Dia menatap daun-daunan. Dia menatap pohon-pohonan. Dia merasa dia sendiri. Dia merasa tidak ada berteman dengannya. Dia merasa dunia ini terasa sepi. Kalau kita lihat matahari tetap bersinar, angin tetap berembus, daun-daun tetap hijau, bersemi. Dia merasakan kesunyian pada dirinya. Dia merasakan sepi dalam hidupnya. Setiap laki-laki yang didekatinya, tak ada satupun yang membuka hati untuknya. Entah mengapa, padahal dia berwajah manis dan perawakannya pun boleh dibilang ideal. Tapi tetap saja orang tidak melirik, tertarik untuk dia. Dia berusaha mencari cinta. Dia berusaha mendapatkan kasih sayang. Tak ada seorang pria pun yang terbuka matanya untuk menerima dia. Ayuni berjalan gontai menuju rumahnya. Dia merasakan semua itu hampa. Dia merasakan semua itu palsu. Karena apa yang diharapkan, apa yang diinginkan, tidak pernah terwujud dalam hati dan pikirannya. Akhirnya dia pergi di suatu kota agar melupakan kepedihan hatinya tidak mendapatkan cinta. Di kota yang sama pun dia tidak menemukan cinta. Di kota yang sama pun dia tidak menemukan kasih sayang. Akhirnya dia kecewa. Dia memutuskan untuk sendiri. Tapi itu bukanlah suatu jalan keluar. Dia sudah berkata matinya apa yang kurang darinya, apa yang harus dibenahi pada dirinya. Sedangkan dia berkata akan selalu santun dan sopan pada siapapun juga. Tetapi tetap laki-laki tidak pernah memandang dia. Ayuni pernah menitip salam pada seorang pria yang dianggapnya biasa saja. Dia tidak terlampau tampan. Dia tidak terlampau pandai. Dia hanya biasa saja, seorang laki-laki. Itu pun dia dapat penolakan. Laki-laki itu hanya ingin kenal saja, tidak mau untuk membagi cinta padanya. Ayuni akhirnya merasa kecewa. Siapapun yang dia temuin, semuanya menutup hati untuknya. Baik itu laki-laki yang berwajah tampan, berwajah yang sedang, maupun berwajah di bawah standar. Tetap dia tidak bisa menerima dia sebagai seorang kekasih. Dia mencoba WA seorang pria yang sangat biasa-biasa saja. Itu pun Ayuni tetap ditolak. Dia pergi ke rumah neneknya. Dia merasakan suasana baru. Mungkin di suasana baru dia bisa menemukan laki-laki yang dia inginkan. Ternyata tidak. Semua laki-laki yang dia inginkan, semua laki-laki yang dia kehendaki, semuanya memiliki pasangan. Ayuni merasa kecewa. Ayuni berjanji di hatinya
tidak akan lagi membuka kata hatinya, tidak akan lagi membuka kisah cintanya, karena kekecewaannya selalu bertubi-tubi datang padanya. Ayumi bercerita pada temannya wanita. Temannya pun berusaha untuk mencarikan pria yang cocok untuk dia. Tapi apa dikata? Laki-laki itu pun menolaknya. Pernah Ayuni mendekati seorang pria juga. Pria itu menurut pandangannya di bawah standar. Pria itu tidak punya pacar dan tidak ada yang mau mendekatinya karena dia pandang di bawah standar. Ayuni mendekatinya. Ayuni untuk mencoba untuk menyapa dan bertutur kata agar terjadi keakraban. Laki-laki itu pun menyahut seadanya, tetapi dia tidak pernah menanggapin apa keinginan Ayuni. Akhirnya Ayuni kecewa. Ayuni berkata pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang kurang pada dirinya, apa yang salah pada dirinya. Sedangkan dia merasa lengkap tangan, kaki, dan semuanya dia tidak ada yang kurang. Entah dia mencoba mencari kekurangan-kekurangan yang ada sehingga dia dapat merubahnya. Tapi Ayuni tidak tahu apa yang kurang pada dirinya. Pada suatu hari, ibunya berkata, Ayuni, tidak perlu kau kecewa. Jodoh itu sudah ada yang mengatur. Jodoh itu sudah ditentukan sama Yang Maha Pencipta. Kamu tidak usah kecewa. Ayuni pun tegar karena nasihat sang ibu. Ketika Ayuni berjalan sendiri, bertumulah anak berusia 4 tahun. Anak itu berkata, kok kakak kakinya besar banget seperti kaki ayah saya? Ayuni pun tersentak kaget. Ayuni pun memandang kakinya. Memang ukuran kaki Ayuni 42 seperti kaki laki-laki. Ayuni berpikir mungkin itulah kekurangan dia. Tapi tidak mungkin deh hanya memandang kaki langsung laki-laki menolaknya. Ayuni introspeksi diri. Ayuni merenung. Akhirnya Ayuni ingat karena selama ini dia selalu berkata-kata kurang lembut. Dia selalu berkata agak nyaring dan metal. Itulah membuat laki-laki sering tidak simpati dengan dia. Dia merenung lagi. Dia tahu kekurangannya. Akhirnya Ayuni coba dengan bijak untuk berkata lebih santun, untuk berkata lebih lembut sebagai seorang wanita dan tidak mencampuri urusan orang lain. Semoga dengan jalan yang dia buat, keputusan dia buat, mungkin ada cinta lagi yang untuk dia. Ayuni yakin pasti Allah akan mengirimkan cinta untuknya dengan perubahan-perubahan sikapnya. Ayuni akhirnya pulang ke rumah, menutup kamarnya dan berdoa. Itulah cerita tentang seorang gadis pengembara yang berjudul Kisah Sedih Seorang Gadis Pengembara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.